Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Kriswi Pratama dari kelas pendidikan biologi SCP. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu pengertian. Jadi teori konstruktivisme merupakan suatu pandangan yang menyatakan bahwa hubungan internasional sebagai salah satu bentuk hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor material dan faktor-faktor ideasional. Dinamakan konstruktivisme karena semua interaksi merupakan hasil dari konstruksi sosial. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh konstruktivisme. Yang pertama yaitu Giambattista Vico, kemudian ada Friedrich Kratochwil, kemudian ada Nicholas Onuk, kemudian ada Alexander Wen, kemudian ada John Ruggie. Nah, selanjutnya yaitu asumsi-asumsi yang terdapat dalam teori konstruktivisme. Yang pertama adalah manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi mereka sendiri. Nah, maksudnya yaitu di sini di mana siswa diberikan keluasan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapat, baik dengan melakukan latihan, melakukan eksperimen maupun berdiskusi dengan sesama siswa. Nah, hal itu tentu dapat membuat ilmu-ilmunya akan bertambah dan berkembang. Kemudian asumsi yang kedua yaitu guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian mengajar secara tradisional kepada sejumlah siswa. Maksudnya di sini yaitu guru seharusnya membangun situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan situasi dengan materi pelajaran melalui pengolahan materi-materi dan interaksi sosial. Maksudnya yaitu seorang pendidik atau guru selalu dituntut untuk lebih kreatif menggunakan dalam proses mengajar, tidak menggunakan metode-metode lama seperti metode ceramah satu arah, menulis sampai berbaris-baris atau berlembar-lembar. Namun di sini guru dituntut untuk bagaimana cara mengajar supaya siswa harus dibuat aktif dan masuk dalam pelajaran tersebut. Selain asumsi-asumsi juga terdapat perspektif-perspektif dalam teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu konstruktivisme exogeneus. Nah, teori konstruktivisme exogeneus mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan mempresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Nah, konstruktivisme selanjutnya yang kedua yaitu konstruktivisme endogeneus. Nah, konstruktivisme ini menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Karena itu pengetahuan bukanlah cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman pengajaran dan interaksi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu konstruktivisme dialektikal. Nah, berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui saling beri interaksi sama teman, guru, tetangga, bahkan lingkungan sekitar kita. Nah, dari ketiga perspektif tersebut tentu memiliki kelebihan masing-masing. Yang pertama, perspektif exogeneus, yaitu mengetahui sejauh mana pengetahuan seorang siswa terhadap ilmu tertentu secara akurat dan terperinci. Sedangkan perspektif yang kedua yaitu konstruktivisme endogenus, yaitu untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi secara struktur mulai dari yang bawah sampai dengan yang paling tinggi. Nah, sedangkan kelebihan dari konstruktivisme dialektikal yaitu berpendapat bahwa dapat digunakan ketika guru atau pendidik ingin merencanakan intervensi tertentu untuk mendorong pemikiran siswa dan mengarahkan penelitian untuk menemukan efektivitas dari pengaruh-pengaruh sosial seperti
paparan terhadap model-model dan kerjasama dengan teman sebaya. Adapun kelebihan dari teori konstruktivisme yaitu yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi di sini dalam proses pembelajaran guru selalu dituntut untuk memberi ilmu dalam pembelajaran, sedangkan siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu siswa lebih aktif dan kreatif. Nah, di mana di sini siswa dituntut untuk memahami pembelajarannya baik yang didapatkan dari sekolah maupun dari lingkungannya. Selain itu, siswa juga dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran lebih bermakna. Nah, ini tentunya berarti bahwa menginstruksikan informasi dalam struktur penelitian. Artinya pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan informasi yang didapatkan baik dari temannya, tetangganya, atau lingkungannya. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Nah, kelebihan yang keempat ini dimaksudkan yaitu siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang didapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah sehingga tercipta konsep yang diharapkannya. Kemudian yang kelima yaitu guru berpikir proses membina pengetahuan baru, siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemudian kekurangan. Jadi dari kekurangan di sini yang pertama dari teori konstruktivisme itu proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa. Kemudian peran siswa di sini dimaksudkan untuk pembentukan pengetahuan. Selanjutnya sedangkan peran guru yang dimaksudkan di sini yaitu guru hanya membantu dalam proses penginstruksian. Guru tidak menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan hanya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Kemudian sarana belajar di sini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam penginstruksian pengetahuannya sendiri. Dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai dan interpretasi terhadap realitas konstruksi pengetahuan dari siswa itu sendiri. Adapun kesimpulan dari teori konstruktivisme sendiri yaitu dalam pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar di mana siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuan yang dilandasi oleh struktur kognitif yang dimilikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.